membagi 3 fase itu bulan suci Ramadan. Fase yang pertama adalah malam rahmat. Dari malam pertama bulan suci Ramadan sampai pada malam ke-10 itu adalah malam rahmat. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, insya Allah no problem. Dunia dan akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dijanjikannya. Fase yang kedua adalah malam maghfirah. Malam ke-10 sampai malam ke-20, malam pengampunan segala dosa-dosa yang mungkin kita berbuat sengaja atau tidak sengaja, besar ataupun kecilnya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya berjalan di atas bumi ini dengan penuh noda dan dosa. Dan Allah menghendaki kepada hambanya ketika ia datang di hari kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan suci bersih tanpa noda dan dosa. Malam yang ketiga, malam itqum minan nar, malam pembebasan siksaan api neraka, yaitu malam ke-20 sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Muttaqin dari awal sampai terakhir begini terus, tidak ada yang loyo. Semua ikhlas, sabar menghadap kepada Allah. Jamaah tamu yang dimuliakan Allah, ada satu peristiwa sekitar 20 tahun yang silam. Jamaah bertanya kepada imam, ya imam. Pak Imam mengatakan, iya, saya mau bertanya. Silakan, kata Pak Imam. Kata jamaah pertanyaannya, kenapa itu dakwah Islamiyah itu terus menerus yang didakwakan setiap tahun? Itu terus menerus. Kata Pak Imam, kenapa tidak terus menerus? Karena begitu terus menerus juga sifatmu. Itu terus menerus perbuatanmu. Tidak ada perubahan. Pertanyaan dan jawab ini sangat bermakna bagi kita sekalian. Bermakna. Insya Allah pada malam ini casingnya beda Pak. Insya Allah casingnya beda. Yang pertama BSI. Tentu kita bertanya, kenapa itu? Yang kedua BRI. Yang ketiga PMD. Ya, kita paham semua. BSI Bank Syariah Indonesia, kantornya ada di Perkabata di depan Masjid Ar-Rahman. Tapi dalam analogi syar'i saya, BSI itu bersihkanlah, sucikanlah istinjamu. Istinja. Saya berpedoman kepada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Istansihu min al-bauli fa inna ammatan alabil kubur minhu. Kata Rasulullah, bersihkanlah, sucikanlah istinjamu. Kata Rasulullah ini yang tadi saya bacakan hadisnya, sucikanlah, bersihkanlah air kencing dari tubuhmu, karena kebanyakan siksaan kubur adalah sisa-sisa air kencing. Sisa air kencing.
Kalau dijawab dengan benar. Tahu kenting? Tahu kenting Pak? Hah? Tidak begitu. Tahu kenting? Kenapa diam? Tidak sembarangan kenting. Rasulullah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah kenting berdiri. Bagaimana Rasulullah kenting dalam syar'i agama kita? Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh Pak. Kaki kanan, nasana mandat bebek kuda tinggi. Ini kaki kanan tertumpuh naik. Begini Pak ya, kaki kanan bertemu dengan pelipis pantat. Ini kaki bertemu dengan pelipis pantat. Kaki kiri tetap menumpuh pada tanah atau leher. Itu cara laki-laki, cara perempuan beda. Caranya laki-laki. Saya sampaikan pada malam ini bulan suci Ramadan agar ibadah kita sampai diterima oleh Allah. Jangan sampai sia-sia karena kenting kita pada ibadah. Duduk Pak. Itu burung dilepas atau dipegang? Dilepas atau dipegang? Dipegang Pak. Tapi pegangnya bukan begini. Ini burungnya harus lalat. Tapi cara pegangnya tangan kiri. Ini 3 jari Pak. Tolong diperhatikan supaya tidak salah paham, tidak gagal paham. Ini ibu jari, telunjuk jari dengan jari tengah, telunjuk jari memegang burung ini. Ini burung. Sejajar ke sana. Begini Pak. Jangan gagal paham. Itu cara pegang. Ketika kita kencing, apa yang keluar? Air. Air yang keluar. Setelah keluar, pegangan burung tali jangan dilepas. Dipegang terus sampai selesai agar bersih dan suci. Kata bersih dan suci itu berbeda Pak. Bersih dan suci tidak sama. Bersih belum tentu suci, sedangkan suci sudah jelas bersih. Ya ini cara pegang. Digeser sedikit tangan kiri. Sudah habis keluar airnya. Ini untuk laki-laki yang sebentar perempuan. Ini laki-laki. Diurut di bawah Pak, karena ada urat di bawahnya. Diurut, maka dibasuh. Setelah selesai, ada caranya membasuh. Saya berikan contoh. Kalau kita sudah makan Pak di meja makan, tentu sisa makanan di meja itu kita tutup. Kita tutup itu lah. Misalnya ini kepala lah. Cara memegang kepala lah ini. Kita mengucapkan tertutuplah. Keluar nafas dan berhenti nafas. Tapi belum suci, masih ada. Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersih dan sucilah istinja kita tentang air kencing. Pernah kejadian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah melewati kuburan.
Rasulullah naik unta, untanya mengamuk. Hampir jatuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah Nabi setelah menegur untanya, ya unta diamlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seluruh sahabat, siapa yang tahu di dalam kubur ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Kenapa ya Rasulullah orang di dalam kubur itu? Rasulullah menjawab, sementara disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sisa air kencingnya. Sisa air kencing. Jadi jangan sembarangan kencing, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengharap kiblat kencing, berbelakangi kencing. Kiblat harus menyamping kanan atau samping kiri. Tidak boleh kita, Pak, biasanya itu biasa laki-laki kalau sudah kepepet tarik ros, katanya Pak Haji diketik-ketik kepala, la ilaha illallah. Ini semualah yang akan membawa siksaan kubur karena sisa-sisa air kencing. Berarti kepada kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik istighfar, Pak. Masalah kencing. Apa sirnya ketika kita pegang tadi? Ada sirnya, rahasianya, Pak. Pertama, Allah itu tadi cara pegang burungnya. Allah itu caranya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan membebaskan siksaan kubur. Yang ketiga, sirnya insya Allah tidak kena penyakit prostat, tidak kena prostat atau usus turun bagi laki-laki, insya Allah tidak. Berikutnya, bagi rumah tangga yang sudah berumah tangga, tidak huruf waw hurufnya, tidak berhuruf waw. Kalau begitu cara pegang tidak berhuruf waw, insya Allah alim. Itu sir tentang kencing. Yang kedua, bagaimana Pak dilanjutkan? Jangan sampai tidak lama. Sudah selesai. Hah? Sudah? Ya, terima kasih. Jadi itu orang yang mendengarkan ceramah, ada yang serius untuk mendapatkan pahala, ada yang kurang serius. Itulah jamaah. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Ya, terima kasih karena ada jamaah mengatakan sudah. Saya mau sampaikan tadi BRI dengan PMD. BRI itu belai rambut istri, PMD ya perempuan minta bubuan. Tapi jamaah minta sudah berhenti. Seperti Bapak bilang sudah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.